Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Puji Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, selamat pagi. Beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh sebuah pertanyaan. Kalau Yesus Tuhan, mengapa Dia berdoa? Para saudara yang terkasih, pertanyaan ini lalu dimunculkan atau diprovokasi oleh sebuah unggahan yang berjudul "Pendeta bingung, jemaatnya kabur." Tetapi gambar yang ada di sana itu adalah gambar paus yang memberi berkat. Maka tentu kita dapat memahami bahwa yang mengunggah ini adalah orang yang tidak mengenal kekristenan, sehingga dikatakan pendeta, tetapi gambar yang ditampilkan di sana adalah paus. Maka kita tidak perlu terpancing dengan provokasi seperti itu, tetapi seandainya pertanyaan yang sama diajukan kepada kita, mengapa sih Yesus berdoa? Tentu kita juga harus punya jawaban kalau kita ditanya seperti itu. Kalau Yesus Tuhan, mengapa Dia berdoa? Baik saudara, kita akan dapat memahami atau menjawab pertanyaan ini kalau kita paham sungguh apa arti doa. Seringkali kita beranggapan bahwa doa adalah permintaan. Maka kalau kita berdoa, Tuhan berilah aku rezeki yang banyak, Tuhan berilah aku jodoh yang cantik jelita, Tuhan berilah aku harta yang berlimpah dan sebagainya. Ketika kita menganggap doa hanya sebagai sarana bagi kita untuk meminta kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa menjawab persoalan ini. Kalau Yesus Tuhan, mengapa Dia berdoa? Maka mari kita pahami doa sebagai sebuah komunikasi.
Kita pun biasa juga kan berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Misalnya ketika kita akan tidur dan belum terlelap, maka biasanya kita lalu mulai berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kenapa tadi siang aku berkata seperti itu kepada temanku? Kenapa aku berbuat seperti itu kepada temanku? Dan sebagainya. Ketika kita memahami doa sebagai sebuah komunikasi, maka sebenarnya kita bisa memahami mengapa Yesus berdoa. Para saudara yang terkasih, Injil yang kita dengar bersama pada hari ini memang berbicara tentang Yesus yang berdoa. Dan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ada dua hal yang didoakan Yesus untuk murid-muridnya. Yang pertama, semoga mereka bersatu. Dan yang kedua, semoga mereka kudus. Maka mari kita renungkan dua hal ini. Mengapa Yesus berdoa kepada murid-murid untuk murid-muridnya, semoga mereka bersatu. Para saudara yang terkasih, Injil yang kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17. Injil Yohanes pada bagian akhirnya, yakni mulai dari bab 13 sampai bab 17, itu berbicara tentang perjamuan malam terakhir. Jadi Yohanes menuliskan 5 bab di dalam Injilnya tentang perjamuan malam terakhir. Bagaimana Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana Yesus mengajar banyak hal kepada murid-muridnya. Dan pada bagian akhir dari perjamuan malam terakhir, yaitu pada bab 17, Yohanes menuliskan doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus, semoga murid-murid bersatu. Para saudara, apakah persatuan bagi murid-murid itu sangat diperlukan? Ya. Karena Yesus tidak bisa lagi bersama-sama dengan murid-muridnya secara fisik. Yesus tidak bisa selamanya menyertai murid-muridnya. Dalam perjamuan malam terakhir, kemudian setelah itu Yesus ditangkap, Yesus disiksa, dan pada akhirnya dia melakukan penyisihan. Dia bangkit 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya, dan setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus lalu naik ke surga. Secara fisik tidak bisa lagi berkomunikasi dengan murid-muridnya. Maka Yesus berdoa, semoga mereka bersatu. Pada saudara yang terkasih, doa Yesus ini sangat diperlukan karena ternyata murid-murid Yesus mengalami penderitaan. Tahun 2006 ada sebuah berita di Februari tahun 2006 di Athena, Yunani, ada berita tentang seorang pemuda yang rupanya ingin menjadi pengikut Kristus. Dia lalu sudah mendaftar dan dia sudah mengikuti pelajaran, dan dia rupanya rajin datang ke gereja untuk mengikuti pembinaan. Dia dikatakan mengikuti dengan diam-diam karena dia adalah seorang pemuda yang yatim piatu. Dia lalu tinggal bersama dengan pamannya. Tetapi pamannya ini sangat anti pada orang-orang Kristen. Maka pemuda ini diam-diam mengikuti pelajaran, persiapan baptis, dan dia diam-diam tidak memberitahu pamannya. Dan ketika dia akan dibaptis, rupanya pamannya mengetahui. Ketika pemuda itu sedang tidur, pamannya mulai mengambil kuali yang besar, diisi minyak, lalu kemudian direbusnya minyak itu, dan ketika mulai mendidih, disiramkannya kepada pemuda itu. Tangan dan pinggangnya melepuh, dalam keadaan sakit dia berlari dari rumah pamannya itu, dia datang ke gereja, bersujud di depan altar itu, lalu dia berkata, Yesus, sekarang aku milikmu sepenuhnya. Para saudara yang terkasih, ternyata menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Mungkin bagi kita, baptisan itu perkara mudah. Tinggal kontak pengurus gereja, lalu tinggal kesepakatan dengan pastor paroki, dan
terjadilah baptisan. Tetapi ternyata di banyak belahan dunia ini baptisan harus diperjuangkan bahkan dengan nyawa sekali. Kita tentu masih ingat peristiwa beberapa waktu lalu ketika sekelompok pemuda di Tangerang, mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur sedang berdoa rosario, tiba-tiba lalu dilukai, disakiti, dan sebagainya. Para saudara yang terkasih, maka benar apa yang diucapkan Yesus, terbukti apa yang diucapkan Yesus dalam Injil hari ini. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Maka inilah yang diharapkan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka bersatu seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Para saudara yang terkasih, doa Yesus bukan hanya supaya murid-murid bersatu. Doa Yesus juga berbicara supaya murid-murid kudus. Kudus biasanya dipahami sebagai berasal dari Allah, maka biasanya kudus dipahami terpisah dari dunia. Santa Teresia Avila pernah berpikir, sudahlah aku mau menjadi orang kudus. Maka dia lalu nggak pergi ke tempat orang Moor. Di sana di tempat orang Moor itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia ingin pergi ke sana supaya dia mati jadi martir. Lalu kemudian dia masih kecil berangkat sendiri jalan kaki menuju ke tempat orang Moor. Beruntung dia adalah seorang bangsawan, ya kan? Diketemukan oleh pamannya, dan ketika pamannya menjumpai hal itu lalu kemudian dia ditarik dibawa pulang. Kenapa kamu mau menjadi martir? Para saudara yang terkasih, seringkali kita keliru memahami makna dari doa Yesus ini. Yesus meminta supaya murid-muridnya menjadi kudus, bukan berarti kita harus terpisah dari dunia. Walaupun pengertiannya kudus itu seperti itu, tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah supaya kita tetap berada di dunia dan kita menguduskan dunia ini. Bagaimana caranya kita dapat menguduskan dunia ini? Beberapa waktu lalu, sekelompok anak sekolah minggu diminta oleh gurunya untuk menggambarkan tokoh pahlawan menurut kami. Maka lalu diberi kertas, diberi pensil warna, anak-anak mulai menggambar. Ada yang menggambarkan Spider-Man, ada yang menggambarkan seorang laki-laki dengan membawa bambu runcing, yang lain seorang laki-laki dengan membawa senapan. Lalu ada seorang anak yang menggambarkan seorang wanita dengan membawa sapu. Lalu dia ditanya, apa yang maksudmu dengan menggambar ini? Apa maksud pahlawan di sini? Anak itu terdiam. Dia lalu mengatakan, ini gambar ibu saya. Ketika pagi kami semua belum bangun, mama sudah menyapu rumah. Lalu dia mulai memasak air, lalu dia mulai memasak makanan untuk kami semua. Ketika kami semua terbangun, rumah sudah bersih, makanan sudah ada, dan kami bisa makan dengan bahagia. Itulah pahlawan bagi saya, kata anak itu. Para saudara yang terkasih, jadi inilah sebenarnya makna ketulusan yang diharapkan Yesus bagi kita. Yakni kita bukannya memisahkan diri dari dunia, tetapi kita diajak untuk mewarnai dunia dengan perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga dunia dikuduskan oleh perbuatan kita. Sekarang apa yang dapat kita renungkan lewat sabda Allah yang disampaikan kepada kita pada hari ini? Hari ini kita masuki Minggu Paskah yang ke-7. Minggu Paskah yang ke-7 bagi Gereja Katolik disebut juga sebagai Minggu Komunikasi Sosial. Maka sabda Allah yang kita dengar, terutama Injil tadi, berbicara tentang komunikasi antara Yesus dengan Bapaknya. Ada persatuan di sana, ada sukacita dan pengharapan di sana, ada kegembiraan yang disampaikan di sana. Apakah sarana-sarana komunikasi yang kita miliki pada hari ini
yang semakin canggih juga membantu kita untuk dapat berkomunikasi dengan sesama. Ya maaf, saya sendiri seringkali ditanya oleh banyak umat, Romo ini bikin pun sulit sekali ya, biasanya saya cas, tapi saya cas, lalu saya kemudian pergi kemana dan saya tidak dengar bunyi hati. Para saudara yang terkasih, tetapi sering kali di dalam kenyataan kehidupan kita, sarana komunikasi yang seharusnya mendekatkan setiap orang memang sangat efisien. Yang jauh semakin dekat, tetapi yang dekat justru semakin jauh dalam kenyataan kehidupan kita. Sarana komunikasi bukannya kemudian membuat kita semakin bersatu satu sama lain, tetapi dengan orang-orang di sekeliling kita, kita menjadi seperti terasing ketika kita sibuk sendiri dengan alat-alat komunikasi kita. Maka lewat minggu komunikasi sosial kita diingatkan sebagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya, semoga mereka bersatu. Kita pun juga diajar untuk memakai sarana komunikasi itu dengan bijaksana, sehingga kita pun juga dapat sungguh-sungguh mengembangkan dunia ini, menguruskan dunia ini dengan sarana-sarana komunikasi. Semoga lewat sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini, dan terutama lewat minggu komunikasi sosial ini, kita pun juga semakin didewasakan di dalam iman, agar di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh dapat menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita dengan bijaksana di dalam hidup kita. Berkat Tuhan berlimpah kepada kita yang merenungkan sabdanya, diterang sabdanya dapat mewartakan, menguduskan dunia lewat hidup kita. Amin.